Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wal muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi halaqaz zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'dih. Fahasaba'atus suhur wal ayyami wal layali bimazaya wa fadaila yu'addamu fiha al ajr wal hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudadil anami fi anharil bilad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullaha ta'ala bi fa'lit ta'at. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Id rahimakumullah, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari bulan haram atau yang dimuliakan di dalam Islam. 3 bulan lainnya adalah Muharram, Rajab dan Dzulqa'dah. Keistimewaan bulan Dzulhijjah ditandai antara lain dengan adanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan umat Islam di bulan-bulan lainnya, yakni haji dan kurban. Secara bahasa, Dzulhijjah merupakan frasa yang terdiri dari kata dzul atau memiliki dan Allah. Hijjah adalah haji. Dinamakan demikian karena hanya di bulan ke-12 dalam kalender Hijriah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Karena masuk rukun atau pilar, ibadah ini tentu bukan ibadah yang remeh. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim yang mampu. Kemampuan ini meliputi kemampuan fisik, ekonomi, juga keamanan. Dengan bahasa lain, ketika seseorang memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia sampai ke tanah suci, maka ia wajib melaksanakan ibadah tersebut. Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 menyatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa
yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Namun demikian, ibadah haji juga kadang terkait dengan pengalaman spiritual orang. Karena betapa banyak orang muslim yang kaya raya yang tak kunjung menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, betapa banyak orang berpenghasilan rendah justru diberi kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Semangat dan pengalaman batin seseorang amat berpengaruh terhadap seberapa kuat niat berhaji itu tumbuh. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, dalam ibadah haji banyak sekali ritual atau manasik yang tak serta-merta bisa ditangkap alasannya secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan 3 tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara rasional dari sudut pandang medis. Demikian pula dengan perintah zakat yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dan ekonomi, yakni harta tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Tidak demikian dengan haji, rukun Islam yang kelima, syarat dengan ritual-ritual yang bisa dipahami dengan memosisikannya sebagai simbol-simbol yang penuh makna. Yang pertama yang bisa ditangkap adalah makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari juru dunia dan bangsa berkumpul dalam satu pusat tanpa dibedakan bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjulukan Ka'bah sebagai Baitullah, rumah Allah, harus dipahami dalam makna tersebut. Bukan Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Begitu pula dengan Hajar Aswad, sekedar mengikuti sunnah Nabi, sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, inni a'lamu annaka hajarun la tadurruhu wa la tanfa'u walaula anni ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru kama kabbaltuka, yang artinya sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu, tak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah makna kemanusiaan. Pakaian ihram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan semua manusia. Dalam ihram, seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih. Bagi jamaah laki-laki bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantinya dengan hanya 2 helai kain. Kaum laki-laki dilarang mengenakan topi atau piki, sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sehingga hamba Allah dan melepaskan identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi dan ketokohan, pemulung, selebritis, ulama, menteri atau presiden sekalipun datang ke tanah suci sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai orang dengan kedudukan keduniawinya. Makna kedua ini sekaligus mempertegas makna pertama, yakni nilai tauhid. Konsekuensi dari menjunjung tinggi tauhid adalah mengakui bahwa tidak ada yang dimuliakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan. Standar kedudukan hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah melalui tingkat ketakwaannya. Manusia paling mulia adalah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi
khalaqakum innallaha alimun habir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Tak hanya pakaian-pakaian kehormatan duniawi yang dilepas, jamaah haji dari berbagai bangsa dan juga bersama-sama meninggalkan tempat asalnya untuk berkumpul di tempat yang sama. Pemandangan ini lebih tampak ketika mereka sedang bersama-sama tawaf di Arafah. Mereka harus berdiam di lokasi yang sama, di bawah terik matahari yang sama. Ini menyatakan bahwa sesungguhnya manusia pun itu pada akhirnya akan kembali pada zat yang tunggal. Ibadah haji adalah gambaran bahwa manusia harus kembali ke fitrah aslinya sebagai hamba, baik ketika hidup maupun sesudah mati.